Ini di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Sarah Bidayatul Hidayah itu Murakil Ubudiyah. Di sana disebutkan ya, kamaru ya anin nabi al alimu habibullahi walau kana fasiqan wal jahilu aduullahi walau kana abidan. Yang artinya orang alim, orang yang berilmu adalah kekasih Allah walaupun keadaannya merupakan orang yang fasik. Dan orang yang bodoh adalah musuh Allah walaupun keadaannya merupakan ahli ibadah. Itu dikatakan di sini ya, orang alim adalah kekasih Allah walaupun fasik ya. Biar kata dia masih suka mabuk, kalau dia alim ya masih mendingan. Iya, alim masih mau ngaji, mabuk tapi masih mau ngaji, alhamdulillah ya. Ya emang kadang-kadang begitu kan, apa ya, ada sahabat Nabi ya yang namanya siapa, Nuaiman ya. Nuaiman itu kan apa, dia itu ya demen juga, yang namanya minum-minum dia demen juga, tapi ngaji juga sering sama Rasulullah ya, yang selalu membuat Rasulullah senang begitu ya. Makanya dikatakan orang alim ya itu adalah merupakan kekasihnya Allah walaupun fasik. Dan orang bodoh ini adalah musuhnya Allah walaupun dia adalah ahli ibadah. Ini menjadi perdebatan di para ulama, emang benar begitu? Masa iya sih gitu ya? Masa iya sih orang alim tapi dia fasik kok masih bisa dikatakan lebih Allah cintai daripada orang bodoh ahli ibadah gitu ya, daripada orang yang ahli ibadah tapi bodoh? Masa iya sih? Akhirnya diadakan ya, para ulama berseteru, akhirnya ada yang mengadakan cek recheck ya, dia mengadakan riset ya. Lalu keluarlah seorang dari mereka dan ia pergi ke tempat pertapaan ahli ibadah yang bodoh itu ya. Lalu dia berkata ya, karena pengen tahu nih kira-kira benar kagak sih ya, orang yang bodoh tapi ahli ibadah ini bagaimana nih ya. Akhirnya nih ada seorang alim datang, ini ada orang ahli ibadah tapi dia bodoh ya, demen ibadah tapi kagak mau ngaji, ibadah doyan tapi kagak demen ngaji ya. Dia berjalan, begitu dia masuk nih orang bodoh lagi zikiran dah. Dia ngomong, wahai hambaku, aku telah terima doamu dan aku memberi ampunan kepadamu akan dosa-dosamu, maka tinggalkanlah ibadah dan beristirahatlah. Tuh. Dicoba nih ya, namanya orang bodoh begitu dengar kata-kata begitu, wahai hambaku, aku adalah Tuhanmu. Padahal yang ngomong bukan Tuhan ya kan? Iya, aku adalah Tuhanmu. Engkau telah beribadah kepadaku ya. Oleh karena itu aku sudah terima semua ibadahmu dan aku telah ampuni semua dosa-dosamu. Oleh karena itu tinggalkanlah semua ibadahmu dan engkau beristirahatlah, karena kamu semua udah aku terima. Ya namanya orang bodoh kagak tahu apa-apaan ya. Lalu ahli ibadah itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya berharapkan hal ini darimu dan sesungguhnya saya memujimu dan saya bersyukur kepadamu dan saya telah menyembahmu dari zaman sekian ya. Jadi begitu dia kata disuruh istirahat, dia girang, ya Allah alhamdulillah, karena gua rajin ibadah dapat bonus dari Allah ya kan, gua semua udah diterima ya, semua ibadah gua udah diterima, gua udah diampunin semuanya, dan sekarang gua disuruh istirahat, udah jangan ibadah lagi. Hanya kata Allah yang ngomong ya kan, ya Allah udah girang banget ya, cerita ada semuanya. Tadi gua dapat wahyu ya kan, gua tadi dapat wahyu, apaan katanya, semua ibadah yang gua laksanain udah diterima, terus semua dosa gue udah diampunin, terus dan gue sekarang udah suruh istirahat, kagak boleh ibadah lagi. Ya Allah, gue girang, pokoknya gue tinggal nungguin surga doang. Tuh begitu, dengan kebodohannya ya, karena dia meninggalkan, karena dia rasa itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia kagak ibadah lagi, dia kagak ngapa-ngapain lagi, karena dia yakin bahwasanya dia udah diampunin semuanya. Udah lah, timbulnya begini kan, bisa jadi kafir. Satunya apa? Karena dia percaya yang ngomong itu dikata Allah. Padahal apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai sama sekali dengan makhluk.
Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La syarika kalau tidak ada yang menyekutuai Allah. Lah kalau misalnya ada yang ngomong begitu, masa Allah begini? Kan gitu ya? Gak bisa. Lah terus ketika akhirnya dia coba, wah iya ternyata orang yang bodoh itu ya kagak paham dalam masalah. Nah, dalam masalah ini cuma ibadah doang. Nah, terus kemudian dia pergi ke tempat satu orang yang alim, ya. Orang alim tapi orangnya ini adalah merupakan orang yang fasik, ya. Ketika dia masuk ke orang alim lagi mabok. Dia ngerti, dia pintar, tapi dia mabok, ya. Akhirnya dia masuk. Orang masuk pada orang yang lagi mabok. Wahai hambaku, ya. Takutlah terhadapku, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku. Maka sesungguhnya aku hendak membinasakanmu. Dia masuk nih, orang alim mabok, ya, datang ke orang. Wahai hambaku, takutlah terhadapku. Aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku. Maka sesungguhnya aku hendak membinasakanmu. Karena ini adalah biar kata dia mabok, tapi dia alim, ya. Begitu dia dengar begitan tersebut, di sini dikatakan pasallal alimul fasikus saifahu, ya. Begitu dia dengar begitu, habis pedangnya dicabut langsung. Ya kan? Kalau kita nih, ya namanya kita orang alim mabok, begitu dibilangin ini aku adalah Tuhanmu, ya, aku akan membinasakanmu karena engkau telah aku tutupi dosa-dosamu dan engkau tidak malu kepadaku, maka aku akan membinasakanmu, ya. Ambil sama dia, cabut goloknya. Apa lu kata? Lu kagak tahu, ya. Lu belum tahu yang namanya Tuhan. Lu kagak bakalan tahu modelnya bagaimana. Nih gua kasih tahu, kata orang alimnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang alim walaupun dia lagi dalam keadaan begitu, tapi dia ngerti, ya, dia ngerti. Tapi jangan mentang-mentang di sini ada perempuan begini, yang besok pada alim pada mabok. Iya. Begitu kita datang di kebun, di sini lain lagi minumannya, ya kan. Biasanya kopi, tahu-tahu la ilaha illallah, nggak apa-apa begini nih, katanya kan kagak apa-apa, tetap nggak dicita. Jangan begitu juga. Ini hanya apa perumpamaan, ya. Jadi kalau orang bodoh itu seandainya dia dibohongin gitu ya, dia udah percaya aja karena dia kagak paham. Tapi kalau orang yang ngerti, orang yang alim, dia dibohongin, dia mesti tahu, ya. Siapa bilang lu ngomong Allah sembarangan aja gua sambit lu, kan gitu ya. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, ya. Makanya dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.